Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Dan karena itu mari bersama-sama kita bersahati dalam doa. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam situasi yang asing selama pandemi ini, kami memohon belas kasihan Tuhan dinyatakan atas hidup kami, sehingga kami masih tetap mencari makna dan kebenaran dari Tuhan di tengah kehidupan kami yang sulit ini. Dan karena itu ya Allah, ibadah kami yang terselenggara ini, di dalamnya pemberitaan firman disampaikan. Dan sungguh kami rindu mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan dan mengerjakannya dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi kelemahan kami membuat kami sulit untuk memahami dan menjalaninya. Tetapi oleh kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami percaya Engkau menanamkan benih kebenaran itu dan pada akhirnya bertumbuh di dalam kehidupan kami masing-masing. Saat ini ya Tuhan, kami memohon, bersabdalah kepada kami, sebab kami sedia untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara serta anak-anak sekalian, kita membuka Alkitab kita. Kita membaca dari 1 Samuel pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-4 sampai dengan yang ke-11. Saya ulangi, 1 Samuel pasal yang ke-8, ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya." Sampai di situ pemberitaan firman Tuhan. Kita disebut berbahagia jikalau kita mendengar dan mau melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kiranya kita bersama-sama tetap disertai dan dijagai oleh Tuhan dengan kesehatan di dalam masa pandemi ini. Kita bersyukur kita dapat berjumpa dalam peribadahan, bersekutu dalam dunia maya seperti ini, tetapi kehadiran kita dekat satu dengan yang lain.
Meskipun hari ini kita prihatin, kita harus beribadah secara online lagi, oleh karena kita harus saling menjaga. Dan karena itu keputusan yang diambil oleh Majelis Jemaat GKP Kampung Tengah sudah sangat bijak, sama seperti tema kita pada minggu hari ini. Dan kita mari bersama-sama kita merenungkan firman ini dan mengambil maknanya buat kehidupan kita di tengah situasi hidup yang susah ini. Tema kita minggu ini sungguh-sungguh menawarkan pesan yang sangat positif dan juga ideal menurut saya. Dan sejujurnya, sesuatu yang ideal pasti akan disandingkan dengan apa yang menjadi kenyataannya. Yang diinginkan apa, justru yang terjadi sebaliknya, atau jauh dari apa yang diinginkan. Tema kita sebenarnya mudah saja, diarahkan oleh penulis daftar pembacaan Alkitab GKP ini untuk menyorot seorang pemimpin yang ideal, yaitu pemimpin yang memimpin dengan bijaksana. Pembacaan kita tadi secara tersurat, saya katakan tersurat, pasti mengarahkan pada sosok tokoh kita, yaitu Samuel. Pada saat itu ia menjabat sebagai seorang hakim. Kita mengenal banyak beberapa hakim dalam kitab Hakim-Hakim. Tapi dalam cerita kita hari ini, hakim itu adalah Samuel. Dalam sistem teokrasi, yaitu pemerintahan yang dipimpin langsung oleh Tuhan, tentu istilah ini baru dikemukakan kemudian hari, untuk mengatakan bahwa pemerintahan terhadap sebuah bangsa atau sebuah umat maka diperintah dan dilakukan oleh Tuhan sendiri. Tapi dalam kesehariannya dilakukan oleh pemimpin umat melalui seorang hakim atau hakim-hakim dalam jumlah yang banyak. Karena tiap suku dipimpin oleh hakim-hakimnya sendiri. Jika kita menyederhanakan dan memahami tema yang dimaksud, maka kita menjadi tahu dan paham bahwa Samuel adalah pemimpin yang memimpin bangsa Israel dengan sangat bijaksana. Dari pembacaan Alkitab kita tadi dengan tema yang disuguhkan oleh GKP, maka kita bisa menebak dengan cepat. Yang dimaksud dengan pemimpin yang memimpin dengan bijaksana pasti Samuel sebagai seorang hakim bagi bangsa Israel. Dan karena itu kita tahu bersama bahwa ia adalah seorang yang bijak. Bijak dalam arti ketika pembacaan kita mengatakan ada tuntutan, ada keinginan yang disampaikan oleh umat Israel. Tetapi dalam kondisi seperti itulah Samuel justru mengandalkan Tuhan untuk menemukan jawaban dan apa yang harus dia pilih dan ucapkan di hadapan bangsa Israel. Samuel memang kesal, dikatakan dalam pembacaan kita tadi. Dia kesal terhadap permintaan yang tidak disangka-sangka itu. Tetapi segala hal yang akan diambil dan ditindaklanjuti terhadap tuntutan dan harapan bangsa Israel, ia lakukan dengan bijak. Ia mengandalkan Tuhan, ia menyampaikan semuanya itu kepada Tuhan dan meminta hikmat dari Tuhan. Memilah mana yang baik dan mana yang benar, lalu apa yang Tuhan kehendaki, itulah yang akan dia sampaikan kepada bangsa Israel. Dan perikop kita saat ini menceritakan itu dengan jelas. Kalau memang arahnya adalah pemimpin yang memimpin dengan bijaksana. Inilah yang ideal dari seorang pemimpin bernama Samuel, yang kita semua para pemimpin-pemimpin saat ini, masa kini, kiranya bisa meniru dan meneladani Samuel. Akan tetapi Ibu Bapak dan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, teks yang kita baca saat ini di mata saya justru memperlihatkan hal yang lain,
yang jauh dari kesan positif, apalagi ideal. Mengapa saya katakan begitu? Kisah ini justru adalah awal dari sebuah pemberontakan. Ini adalah sebenarnya kisah tentang pelengseran, pemakzulan, penggulingan kekuasaan dan kepemimpinan. Siapa kepemimpinan yang sedang dilengserkan dan digulingkan itu? Kepemimpinan Samuel sebagai bangsa Israel, sebagai hakim bagi bangsa Israel. Dan secara khusus penggulingan, pelengseran kepemimpinan Tuhan dari jabatannya sebagai raja atas segala raja. Tentu ini punya alasan yang disuguhkan dalam pembacaan kita. Alasan pertama yang dipakai justru menyakitkan hati. Orang-orang Israel berkumpul lalu mengatakan bahwa Samuel harus digulingkan dari jabatan kepemimpinannya sebagai seorang hakim oleh karena dia dianggap terlalu tua. Kalau kita membaca teks ini dari ayat yang pertama, maka kita akan menemukan kata kunci itu. Tua memang berarti bijaksana. Kita sangat paham soal itu. Semakin tua seseorang, semakin banyak pengalaman hidup yang ditempuhnya, maka itu membentuknya menjadi orang yang bijaksana. Orang yang sudah tua pasti dikenal karena kebijaksanaannya. Tapi dalam pembacaan kita saat ini, Samuel tidak diterima karena kebijaksanaannya. Justru ia ditolak karena sudah terlalu tua. Alasan yang kedua yang dipakai untuk melengserkan Samuel adalah karena keluarganya, khususnya anak-anaknya. Yoel dan Abia menjadi contoh dari anak-anak yang tidak melakukan seperti yang ayahnya lakukan. Mereka hidupnya penuh dengan niat jahat, menerima suap dan sogok. Tetapi karena tindakan anak-anaknya itulah menjadi alasan oleh orang-orang Israel untuk menggugat kepemimpinan Samuel. Dan pada akhirnya Samuel harus menerima konsekuensi, bukan dari apa yang dia lakukan, tapi dari yang dilakukan oleh anak-anaknya. Alasan yang ketiga bagi saya, dan ini yang pasti yang paling utama, adalah orang Israel, bangsa Israel ingin melengserkan Tuhan. Karena Tuhan tak pernah dianggap dalam kehidupan bangsa Israel. Disampaikan tadi dalam pembacaan kita, sejak mereka dibebaskan dari Mesir sampai hari ini mereka tidak pernah menganggap Tuhan. Jadi sebenarnya bukan Samuel yang ditolak, tapi Allah lah yang ditolak. Mereka lebih senang beribadah kepada ilah lain. Mereka lebih senang tertarik dengan pemimpin yang mirip seperti bangsa lain. Kalau bangsa-bangsa lain punya raja, maka kita pun pinginnya punya raja. Kurang lebih begitu. Bukankah ini adalah sebuah anekdot yang mengatakan bahwa rumput tetangga selalu lebih hijau. Melihat raja-raja bangsa-bangsa lain, mereka menginginkan raja yang seperti itu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan disinilah persoalan sesungguhnya, bahwa bangsa Israel adalah gambaran umat atau masyarakat yang bukan hanya bebal, keras kepala, suka mengeluh dan bersungut-sungut, melainkan mereka adalah bangsa yang selalu menuntut dan selalu memberontak dari pemimpinnya, yaitu Allah sendiri. Bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi teks ini bukan menyuratkan tentang seorang pemimpin yang bijaksana dalam kacamata saya, melainkan teks ini ingin memperlihatkan bobroknya niat dan cara hidup umat dan bangsa Israel. Karena itu, untuk mencapai sesuatu yang ideal, kita kembali dari awal. Kalau tema kita sesuatu yang ideal, maka harus ada yang diperbaiki dan diatasi, yaitu kekerasan hati bangsa Israel. Dan karena itu, ada hal-hal yang dapat kita renungkan bersama-sama. Yang pertama adalah,
Hidup kita ini dimanapun dan kapanpun akan selalu relasional. Kita ini berelasi dalam hidup. Kita akan selalu berelasi dan terikat satu dengan yang lain. Seorang berelasi dengan orang yang lain. Kita berelasi dengan alam ini. Kita berelasi dengan segala makhluk. Termasuk kita berelasi, yaitu relasi antara pemimpin dengan umat yang dipimpinnya. Tapi saya ingin katakan bahwa relasi itu adalah relasi yang harus dilakukan selalu dua arah, yaitu yang satu mempengaruhi yang lainnya dan sebaliknya. Tidak bisa kita menuntut orang lain menjadi bijaksana tetapi kita tidak melihat diri kita adalah orang yang bijak juga. Dan sebaliknya, tidak bisa pemimpin menuntut umat yang dipimpinnya hidup baik dan bijak, sedangkan pemimpinnya tidak memperlihatkan, malah mempertontonkan niat buruk seperti anak-anak Samuel. Pemimpin yang baik dan ideal perlu didukung oleh kepercayaan umat atau anggota masyarakat yang juga baik dan ideal. Sebaliknya, keberadaan umat anggota masyarakat yang baik, yang ideal, yang dewasa mestilah juga mendapatkan arahan dari seorang pemimpin yang baik dan yang ideal. Karena itu tidak bisa kita menuntut satu sisi yang ideal, sedangkan yang lainnya bisa melakukan seenaknya. Karena itu jika salah satunya tidak menjalankan hakikat dan tugas yang ideal itu, maka perlu pihak yang lain harus bercermin diri dan memperbaiki diri, serta siap untuk saling dinasihati dan diingatkan. Kalau kita melihat pemimpin yang baik, maka pemimpin yang baik mengingatkan kalau ada anggotanya yang kurang baik. Kalau kita punya umat yang solid, umat yang baik, yang ideal, tetapi pemimpinnya kurang ideal, maka kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dan karena itu yang kedua, pesan yang bisa kita hayati adalah agar sungguh-sungguh kita mengharapkan dalam konteks kita keluarga, komunitas, gereja, bangsa dan negara yang mendekati sesuatu yang ideal itu, maka kita menjalaninya bukan dengan cara saling menyalahkan, melainkan saling memperbaiki. Apa bedanya, Ibu Bapak dan Saudara? Sikap hidup yang saling menyalahkan, maka kita akan terfokus dan tergiring pikiran dan opini kita untuk melihat selalu keburukan, kelemahan, kesalahannya, mencari-cari sumber dan titik masalahnya. Kita hanya terfokus karena kita hidupnya saling menyalahkan. Sedangkan kalau sikap hidup yang saling memperbaiki, maka kita akan selalu berusaha mencari solusi, mencari jalan keluar, dan melihat kemungkinan memperbaiki yang salah. Maka itu dua sikap ini harus kita pilih dengan cermat. Kita mau menjadi keluarga, komunitas, gereja, bangsa, dan negara yang saling menyalahkan, atau yang saling memperbaiki. Mari kita mulai itu di tengah-tengah keluarga kita dan gereja kita. Yang ketiga, yang terakhir, Ibu Bapak Saudara, Tuhan dalam pembacaan kita sungguh-sungguh menjadi pihak utama yang memberikan solusi, dan pada akhirnya Tuhan jugalah yang akan terus memulihkan dan memperbaiki kesalahan umatnya yang terus berulang-ulang terjadi. Ketika bangsa Israel meminta raja, toh pada akhirnya Tuhan memberikan raja. Pembacaan berikutnya kita tahu bahwa yang dipilihnya adalah Saul. Tapi akhirnya dengan hal-hal yang dilakukan Saul, ada kesalahan-kesalahan, kerusakan-kerusakan, dan Tuhan lagi yang memperbaiki. Dan Tuhan akan selalu menjadi pihak yang utama memperbaiki segala sesuatu. Karena itu dengan iman percaya kepada Tuhan, maka kita tahu bahwa tidak ada kehidupan yang sempurna. Tidak ada yang sungguh-sungguh ideal. Tidak ada yang sungguh-sungguh positif. Tetapi justru dalam ketidaksempurnaan itulah kita meminta Tuhan yang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, termasuk dalam situasi pandemi yang sedang kita hadapi. Karena itu saat ini
Mari di keluarga kita, di gereja, dan di bangsa negara kita, sungguh kita menempatkan Tuhan sebagai pemimpin kehidupan kita. Sehingga ketika ada saatnya relasi kita rusak, kita menyeleweng, kita hidup hancur, maka Tuhanlah yang datang pada akhirnya memulihkan dan mendamaikan dan menyelesaikan perkara-perkara kita. Kiranya firman Tuhan ini sungguh-sungguh membuka mata kita dengan lebih jelas lagi tentang kehidupan saat ini. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.